Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur. Allah yang telah memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beriman. Orang-orang yang beriman senantiasa saling sayang menyayangi, cinta mencintai semata-mata karena Allah. InsyaAllah secara berseri saya berniat ingin membahas tentang hadis-hadis yang diharapkan dapat kita nikmati untuk meningkatkan persaudaraan antara sesama kita, yang insya Allah akan dimulai dengan pembahasan hadis yang berbicara tentang masalah bid'ah. Karena terasa betul ketika kesimpulan dari hasil kajian masing-masing tentang bid'ah sering menjadi masalah. Padahal kita yakini bersama bahwa syariat Allah, sunnah Nabi adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat. Karena itu ketika kita mengkaji hadis ternyata muncul masalah, bahkan saling serang menyerang antara satu dengan yang lain, tampaknya ada yang perlu kita tinjau kembali pemahaman masing-masing. Semua umat Nabi Muhammad beriman bahwa Al-Quran adalah syariat Allah yang wajib diimani bersama dalam segala segi. Sunnah Rasul merupakan bayan, merupakan tafsir yang pasti, dijamin kebenarannya. Tafsir untuk Al-Quran yang pasti benarnya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengkaji Al-Quran dan mengkaji sunnah. Meski kita sangat memerlukan keterangan para ulama, keterangan para sahabat, tapi bahasa asli tentu tidak dihilangkan. Kita awali dengan pembahasan makna bid'ah inda sahabah wal ulama. Arti bid'ah menurut sahabat dan ulama. Tentu tidak kulli sahabah, tidak kulli ulama, tetapi sebahagian sahabat, sebahagian ulama yang merupakan pembimbing bagi kita bagaimana cara memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah kita upayakan kupas tuntas tentang masalah bid'ah, tentu berseri, tidak akan sekaligus bisa dibahas sampai tuntas. Pertama kita gali dari awal ayat, atau dari ini potongan ayat surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, ambil. Apa yang dicegah, dilarang oleh Rasulullah, jauhi. Wattaqullah, benar bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa dalam mengambil apa yang dibawa Rasul, bertakwa dalam menjauhi apa yang dilarang Rasul, dan bertakwa dalam hal yang tidak ada perintahnya, tidak ada ajarannya, tidak pula ada larangannya. Dari ayat ini dapat kita ketahui ada 3 hal yang mesti kita perhatikan, yaitu perintah, larangan, dan hal-hal yang tidak ada perintahnya, tidak pula ada larangannya. Dan ini yang kita yakini paling banyak sebetulnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling banyak adalah yang tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Para ulama memberikan keterangan tentang hal yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti asalnya adalah mubah. Nah, ini yang perlu kita gali bersama. Dalam hal yang tidak ada perintah dengan jelas, tidak ada larangan dengan jelas, berarti akal kita
harus betul-betul difungsikan sebagaimana mestinya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak salah mengambil keputusan di dalam hal yang tidak ada contohnya dan tidak ada larangannya. Kemudian ada yang menyatakan, pokoknya kalau tidak ada perintah, dilarang, cukup berat. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu yang paling banyak kita kerjakan. Karena itu maka perlu kita waspadailah dalam hal ini. Jangan-jangan sampai kita sering mengharamkan yang sebenarnya tidak ada keterangan haramnya. Sering melarang yang sebetulnya tidak ada larangannya. Ini nampaknya perlu kita gali bersama. Kita gali pertama hadis riwayat Muslim yang sangat populer di kalangan para pengkaji hadis. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat ainah. Rasul apabila khutbah terlihat matanya itu sampai memerah. Wa ala sautuh, dan suaranya meninggi, menggelegar. Washtadda ghadabuh, dan kemarahannya pun memuncak. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau pada waktu itu seperti seorang panglima perang yang sedang mengingatkan para prajurit. Munziru jaishin yaqulu, lalu beliau bersabda, sabbahakum wa masakum, hendaklah kita semuanya kamu siap-siap di pagi hari, di sore hari. Artinya ini sedang khutbah ini, bukan di lapangan perang, sedang khutbah. Membuktikan bahwa kita harus senantiasa siap menghadapi sekian banyak rintangan, tantangan yang mungkin muncul di pagi hari, mungkin muncul di sore hari. Saat ini kita sering mendengar melalui YouTube sekian keterangan para pengkaji sunnah, pengkaji Al-Quran. Yakin niat mereka membuktikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Namun terkadang dari ungkapan cintanya muncul yang membuat sekian banyak orang yang cinta Allah, cinta Rasul terasa kurang nyaman karena ada ungkapan-ungkapan yang kurang pas. Ini nampaknya perlu kita gali kembali. Kita lanjutkan. Wa yaqrunu baina isba'aihi as-sabbabati wal wusta. Pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah, beliau mengangkat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, artinya boleh lagi khutbah mengangkat tangan ya. Ada yang melarang, oh enggak boleh. Ya, ini adalah praktek Rasul juga. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, amma ba'du fa inna khaira al-hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Fa inna khaira, ada inna dibaca khaira, al-hadithi kitabullah. Lanjutannya, wa khairu al-huda huda Muhammadin. Kenapa tidak dibaca khaira, dihubungkan kepada fa inna khairal hadithi kitabullah? Ya, begitulah Rasulullah menyampaikan. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Artinya tidak disamakan antara kitabullah dengan antara sunnah Nabi. Kalau kitabullah ditegaskan dengan kalimat inna, fa inna khairal hadithi kitabullah. Lanjutannya, wa khairul huda huda Muhammadin. Tanpa sesungguhnya. Jadi apa artinya? Dapat kita pahami, dapat kita artikan, wa khairul huda huda Muhammad. Sedangkan sebaik-baik huda adalah huda yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama yang harus kita gali secara bahasa.
tekstualnya tetap kita perhatikan. Walaupun kita tidak boleh melupakan keterangan para ulama, para ahli, baik dalam menjelaskan Al-Quran sehingga muncul tafsir-tafsir Al-Quran, ataupun menjelaskan hadis sehingga banyak syarah-syarah hadis. Tapi tetap kita jadikan dalil itu lafaz Al-Quran, teksnya Al-Quran, nasnya Al-Quran. Dan sunnah Rasul adalah sabda Rasul, teksnya dari Rasulullah. Keterangan para ulama seperti ada Fathul Bari, ada Syarah Nawawi, ada Tuhfatul Ahwazi, dan lain sebagainya, ada Aunul Ma'bud. Itu semuanya adalah ungkapan para ulama, bukan hadis. Yang ungkapan hadisnya adalah yang diterangkan, hadisnya yang diterangkan oleh kitab-kitab tersebut. Jadi kalau ada siapapun di antara kita, termasuk saya, menyampaikan kandungan Al-Quran, keterangan dari saya bukan Al-Quran. Yang dibacakan firman Allah itulah Al-Quran. Demikian juga ketika saya menyampaikan hadis, keterangan saya tentang hadis bukan hadis. Yang dibacakan qala Rasulullah itulah hadis. Kalimat amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah, itulah sabda Rasulullah, sunnah Nabi. Lalu saya katakan, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Itu bukan hadis, tapi keterangan saya tentang hadis. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sedangkan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itu juga keterangan saya, bukan hadis. Hadisnya adalah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah muhdatsatuha. Muhdatsat bentuknya jamak. Kalau satu muhdatsah, satu. Kalau banyak muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan. Urusan itu apa? Al-umur muhdatsatuha, yang baru-barunya, yang dibuat baru, yang datang baru, yang tidak ada zaman Rasulullah. Itu adalah syarrul umur. Baik, kalimat al-umur mau dibatasi maknanya, silahkan. Pembatasan bukan dari sabda Rasul. Muhdatsatuha mau dibatasi maknanya, silahkan. Dan pembatasan bukan dari Rasulullah. Yang ada dalam hadis syarrul umuri muhdatsatuha itu lafaz apa adanya. Berarti kalau begitu kalimat umur bisa meliputi urusan sholat, saum, zakat, haji, teknologi, perdagangan, olahraga, masuk semuanya. Itu umur. Yang baru-baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu adalah muhdatsat namanya. Dan syarnya di situ ada. Kalimat umur meliputi praktek ibadah al-umur. Syarrunya terdapat dalam muhdatsat, dalam hal yang baru yang tidak terjadi zaman Rasulullah SAW. Apakah termasuk menggunakan sound system itu muhdats? Iya, muhdats. Al-umur itu semuanya al-umur. Salat di Masjidil Haram zaman Rasulullah tidak menggunakan sound system. Sekarang ada sound systemnya, itu muhdats. Oh, jangan dihubung-hubungkan, itu urusan dunia. Kalimat al-umur meliputi semuanya, kecuali kalau ada yang membatasi. Siapa yang membatasi? Kalau Rasul kita terima, kalau bukan Rasulullah kita hormati, kita hargai. Tapi yakin ini kan dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Baik, itu pembatasan dalam urusan ibadah, kita hargai, kita hormati. Sebab tujuannya adalah untuk supaya tidak menyimpang jauh maknanya. Muhdatsatuha, yang baru-barunya. Setiap yang baru itu harus kita waspadai. Di situ ada syarru. Tapi tentu sudah ada petunjuknya dari Rasulullah. Petunjuk Rasulullah itu adalah membimbing kita agar menggunakan akal berlandaskan keimanan. Artinya memahami Quran, memahami hadis. Tidak cukup hanya menggunakan akal. Karena Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, iman yang pertama diangkat. Maka apabila ada orang yang
memahami hadis ini berbeda dengan pemahaman yang lain. Tujuannya sama-sama, ingin mendekatkan kepada Allah, ingin membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Yuk kita bertemu dalam keimanan. Berbeda dalam memahami, itulah realita. Mari kita lanjutkan. Tentunya tidak akan tuntas, makanya saya sebutkan ini adalah berseri insyaallah. Wa khairul umuri wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ada khairu, ada syarru, ya. Kebalikan khair adalah syarr. Kalau kita temukan khairul hadis di kitabullah, sebaik-baik hadis kitabullah, berarti ada yang baik tapi tidak sebaik-baiknya. Wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, berarti ada yang lain yang baik juga tapi bukan sebaik-baiknya. Demikian pula syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk umur lah yang baru-barunya. Berarti ada juga yang tidak baru, yang tidak baik juga, yaitu yang terjadi pada zaman Rasulullah tapi sudah ada bimbingannya dari Rasulullah. Ini jangan, itu harus, itu boleh. Baik, kita bahas kata per kata sesuai dengan makna lafaz. Nanti kita gali bagaimana ungkapan para ulama, dari mulai ulama yang hidup pada zaman Rasulullah, sahabat namanya, setelah Rasul tabi'in namanya, dan selanjutnya sampai kepada ulama-ulama yang kita kenal dengan a'immatul mujtahid atau a'immatul madzahib, ya, imam-imam mazhab, dan sampai kepada ulama yang hidup pada zaman sekarang. Nah, kita lanjutkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dhalalah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi langsung dari kalimat syarrul umur muhdatsatuha langsung wa kullu bid'atin dhalalah. Untuk riwayat Muslim tidak ada kalimat wa kullu muhdatsatin bid'ah, tapi langsung wa kullu bid'atin dhalalah. Ada kaitan muhdats yang baru. Yang baru itu adalah sebetulnya tidak ada contohnya, disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, apa yang disebut bid'ah? Yang tidak ada contoh, semuanya adalah bid'ah. Kehidupan kita sehari-hari gimana? Oh, sekian banyak yang tidak ada contoh zaman Rasul. Kita menggunakan internet, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Lagi-lagi akan menghadapi kesulitan. Oh, enggak bisa, jangan dihubung-hubungkan. Urusan agama, ini urusan ibadah. Baik, kalau kita gali apa adanya tentang bahasa, jangan dulu dibatasi. Meliputi semuanya, yang tidak ada contoh adalah bid'ah. Apabila ada yang memaksakan ini dalam urusan ibadah, pembatasan itu adalah merupakan keterangan seseorang atau keterangan sekelompok atau keterangan ulama, bukan sabda Rasul. Kalau sabda Rasul, kullu bid'atin, setiap yang tidak ada contohnya dhalalah. Ini yang sangat penting untuk kita gali apa adanya sesuai dengan bahasa hadis. Jadi kalimat syarrul umur kita perluas maknanya sesuai dengan kalimatnya. Tidak dibatasi dulu. Nanti belakangan kita batasi supaya tidak ada yang kebingungan. Kemudian wa kullu bid'atin, bid'ah itu setiap yang tidak ada contoh bid'ah. Dalam bahasa sastra atau di lingkungan para penyair, kalau ada penyair tidak bid'ah, tidak akan diikuti, tidak akan mendapatkan penghargaan. Harus bid'ah. Sebab kalau tidak bid'ah, niru namanya. Jadi kebalikan bid'ah secara umum adalah taklid. Itu kebalikan bid'ah. Oh, kalau begitu kita harus taklid dong. Karena kalau tidak taklid, bid'ah. Itu makna umum begitu. Mencontoh kepada yang lain, mengikuti kepada yang lain, taklid. Yang bahasa santunnya untuk Islam ittiba sunnatir Rasul, ya. Dan kalau umpamanya kepada yang lain, taklid namanya. Kalau tidak taklid berarti membuat yang baru, itu bid'ah. Bahasa umum dulu.
Jadi kullu bid'atin dolalah. Yang tidak terungkap, yang tidak terancam dengan dolalah adalah yang taklid. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini riwayat Muslim. Ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama untuk perhatian kepada setiap mukmin daripada diri mereka masing-masing, pribadi-pribadi mereka. Man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Siapa yang meninggalkan atau siapa yang wafat meninggalkan harta, maka bagi keluarganya. Dan siapa yang meninggalkan utang atau barang hilang, laporkan kepadaku, akan aku selesaikan. Fa ilayya wa alayya. Tapi yang paling sering diangkat hadis bukan riwayat Muslim, tapi riwayat An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Muslim menyusun kitab dengan Sahih Muslim. An-Nasa'i masuknya kepada Sunan An-Nasa'i. Sama dari Jabir bin Abdullah. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Rasul pada khutbahnya biasa menyampaikan yahmadullah, memuji Allah, yusni alaih, menyanjungnya, bima huwa ahluhu, sesuai dengan kedudukan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung, yang maha mulia. Summa yaqul, lalu Rasulullah bersabda, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk padanya, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberikan petunjuk padanya. Ada enggak yang Allah sesatkan? Tidak perlu dijawab. Yang pasti yang diberi petunjuk. Sekian banyak manusia yang sedang dalam keadaan bingung, Allah berikan petunjuk. Sekian banyak manusia yang hidup dalam keadaan kesesatan, Allah berikan petunjuk. Sekian banyak manusia yang mencari petunjuk, Allah berikan petunjuk. Kemudian Allah Rasul tegaskan, inna asdaqal hadis di kitabullah. Sejujur-jujurnya hadis, sebenar-benarnya hadis adalah kitabullah. Kalau riwayat Muslim, khairal hadis. Kalau sini asdaqal hadis, kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin. Sedangkan seindah-indahnya petunjuk, petunjuk Muhammad. Ini terjemahan yang tidak mustahil, jauh dari makna yang sebenarnya, tetapi ada mirip-miripnya, ada upaya untuk mendekatinya. Kalimat ahsana, kemudian ada kalimat khaira, kemudian ada asdaqa. Tentu bahasa Arab yang begitu kaya, kadang-kadang penerjemah kesulitan untuk mencari kata yang pas. Maka ya upaya saja ini, salah satu upaya. Khairu sebaik-baik, asdaqa sejujur-jujurnya, ahsana seindah-indahnya, dan tidak cukup dimaknai indah. Ahsana itu adalah berkaitan dengan masalah kejujuran juga. Dalam Al-Quran ada kalimat ahsanuhum khuluqa. Dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dalam Al-Quran ada kalimat ahsanu amala. Itu berkaitan dengan masalah kejujuran di hadapan Allah. Beramal baik dengan niat ihsan, dengan niat ikhlas karena Allah, itu ahsan. Makanya terjemah itu adalah pemikiran manusia. Mau terjemah Quran ataupun terjemah hadis, itu pemikiran manusia yang mungkin tepat, mungkin tidak. Apalagi keterangan yang lebih luas lagi ya. Makanya yuk kita sikapi perbedaan di kalangan para ahli ibadah, para pembaca Al-Quran, kemudian keterangan-keterangan mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Di samping sekian banyak perbedaan, kita lihat persamaannya. Insya Allah akan nikmat gitu melihat persamaannya. Berbeda memahami bid'ah, tapi sama-sama akan membaca Quran, sama-sama membaca hadis. Alhamdulillah. Berbeda tentang memahami makna sunnah,
juga sama-sama akan membaca Quran, membaca hadis, sholat sama-sama menghadap kiblat. Alhamdulillah. Yuk kita lihat persamaannya. Perbedaan ini adalah realita. Kita lanjutkan hadisnya. Wa ahsanul hadi hadiyu Muhammadin. Kalau tadi wa khairul huda, ya, huda Muhammadin. Kalau di sini ahsanul hadi hadiyu Muhammadin. Bedanya apa? Huda dengan hadiyu. Nanti insyaallah dalam kajian berikutnya. Kita lanjutkan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sama dengan yang tadi. Seburuk-buruk urusan. Urusan mana? Enggak dibatasi. Dalam makna kalimat itu meliputi semua urusan. Mau urusan berkaitan dengan masalah internal keluarga, berhubungan dengan masyarakat, urusan sholat, saum, zakat, haji, olahraga, teknologi, ekonomi, politik, al-umur, semuanya itu. Yang baru-baru harus kita waspadai. Kenapa? Karena belum ada bimbingan dari Rasulullah. Yang baru-baru harus kita betul-betul komunikasikan dengan Allah melalui sujud dan rukuk. Benar enggak saya ini? So di situ kalau tidak kita dapat bimbingan dari Allah akan terkena syarrunya itu. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap yang baru adalah bid'ah. Otomatis yang baru tidak ada contoh Rasul, artinya tidak ada contoh bid'ah namanya. Itu bid'ah itu begitu. Dalam bahasa sastra itu adalah ibtada'a. Orang yang selalu membuat karya sastra yang baru tanpa menjiplak yang lain, itu namanya syairun adibun mubtadi'. Sastrawan atau penyair yang kreatif. Itu mubtadi, itu tidak niru yang lain. Ya termasuk sekarang sedang viral ya. Seorang anak usia 17 tahun tidak melihat, dia bisa menyusun, mengubah lagu, itu adalah mubtadi'ah dia. Tidak niru, itu ibtida' dan mendapatkan sanjungan dunia ya. Nah, kita lanjutkan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dhalalah finnar. Adakah di antara kita yang tidak pernah dhalalah? Adakah di antara kita yang tidak pernah bid'ah? Artinya selalu ikut terus, tidak pernah membuat kreasi sendiri. Adakah di antara kita yang tidak terlibat dengan muhdatsah yang baru? Kalau begitu bagaimana ini makna kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar? Sebelum sampai kepada bahasan secara keseluruhan, saya ingin mengangkat kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana sekian banyak ulama membatasi makna bid'ah. Bid'ah dalam hal apa yang terancam? Muhdatsah dalam hal apa yang terancam? Dhalalah juga dhalalah dalam hal apa yang terancam dengan annar? Kita secara keseluruhan, kalau kita mau membatasi makna bid'ah hanya pada urusan sholat, saum, zakat, haji, tanpa dilibatkan tentang internet, tentang kemajuan teknologi, maka dhalalah juga silahkan batasi. Ada pembatasan tentunya. Oleh karena itu maka kita insya Allah, saya lanjutkan pada kesempatan lain. Saya cukupkan dulu untuk bahasan pertemuan seri pertama sampai di sini. Artinya mari kita tanya diri kita, mau dibatasi enggak dhalalah sampai finnar itu? Kalau dibatasi bid'ah, dibatasi muhdatsah, batasi juga makna dhalalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah ahsan jaza. Banyak yang ikut serta. Kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Saya akan ada agenda saat ini keluar. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.